Apakah hukum bisa membuat pembohong menyadari kesalahannya? Ini jawaban lengkapnya. Apakah hukum bisa mengubah seorang pembohong? Dalam video ini, kita akan membahas apakah hukuman dunia mampu membuat pelaku kebohongan insaf atau hanya sekadar menakuti mereka. Temukan jawaban lengkapnya. Hukum berperan besar dalam mengatur perilaku kita, termasuk mengatur kebohongan. Dalam konteks hukum, kebohongan bisa merusak sistem yang ada, seperti kepercayaan masyarakat dan integritas individu. Namun, penting untuk mempertanyakan, apakah hukuman yang dijatuhkan oleh hukum dunia dapat benar-benar menyadarkan pelaku kebohongan, atau hanya menakut-nakuti mereka dari perbuatan itu? Hukum mengatur berbagai jenis kebohongan yang bisa merugikan orang lain, misalnya sumpah palsu di pengadilan, yang merupakan tindakan pidana serius di banyak negara, termasuk Indonesia. Selain itu, penipuan dalam berbagai bentuk, seperti penipuan finansial, menjadi salah satu kejahatan besar yang dihukum berat. Tindak pidana ini menyasar masyarakat dan berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi yang besar. Penipuan adalah kebohongan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dengan cara yang tidak sah. Tindak pidana ini biasanya dihukum dengan penjara dan denda yang besar. Kasus penipuan besar seperti yang terjadi pada Bernie Madoff, yang dihukum 150 tahun penjara, atau kasus First Travel di Indonesia, menjadi contoh bahwa hukuman berat tidak selalu menyadarkan pelaku, meskipun mencegah mereka untuk melanjutkan kejahatan. Pemalsuan dokumen adalah kebohongan yang merusak integritas dan kepercayaan publik. Dokumen seperti KTP atau ijazah palsu sering digunakan untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah. Hukuman untuk pemalsuan dokumen biasanya lebih ringan dibandingkan penipuan besar, tetapi tetap dapat memberikan efek jera. Meski begitu, pemalsuan tetap marak jika ada potensi keuntungan besar dan penegakan hukum lemah. Fitnah dan pencemaran nama baik adalah jenis kebohongan yang dapat merusak reputasi seseorang. Di banyak negara, ini dapat dihukum baik secara pidana maupun perdata. Meskipun hukum dapat memberikan sanksi berupa denda atau penjara, banyak pelaku yang tidak merasa bersalah. Namun, jika denda yang dijatuhkan besar, efek jera bisa lebih terasa bagi pelaku dan orang lain yang mempertimbangkan untuk melakukan hal serupa. Dalam dunia bisnis, kebohongan dalam kontrak bisa menyebabkan pembatalan kontrak dan tuntutan ganti rugi. Ini adalah bagian dari hukum perdata yang melindungi kepentingan pihak yang dirugikan. Hukum memberikan sanksi bagi pelaku kebohongan dalam kontrak untuk memulihkan kerugian finansial yang terjadi. Namun, apakah pelaku benar-benar menyadari kesalahannya, atau hanya kapok karena kerugian finansial? Deterrence atau pencegahan adalah tujuan utama dari banyak hukuman yang diberikan oleh hukum dunia. Hukuman yang cepat dan pasti dapat mencegah orang lain untuk melakukan kebohongan serupa. Namun, deterrence hanya efektif jika pelaku yakin bahwa mereka akan tertangkap. Jika sistem hukum lemah, maka efek pencegahan akan berkurang, dan pelaku merasa kebohongan mereka tidak akan terungkap. Rehabilitasi adalah upaya hukum untuk memperbaiki moral pelaku kejahatan. Ini bisa dilakukan melalui konseling atau program pendidikan moral. Namun, rehabilitasi seringkali tidak efektif jika pelaku tidak kooperatif. Banyak pelaku yang keluar dari penjara justru menjadi lebih lihai dalam berbohong karena belajar dari sesama narapidana. Restitusi adalah upaya hukum untuk mengembalikan kerugian yang ditimbulkan oleh kebohongan dengan memberikan kompensasi kepada korban. Program Restorative Justice juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertemu korban dan mendengarkan langsung dampak kebohongan mereka. Ini seringkali dapat menyadarkan pelaku dan mengurangi kemungkinan mereka mengulangi perbuatan tersebut. Kasus Baik Nuril di Indonesia menunjukkan bahwa hukum bisa salah sasaran, menghukum orang yang sebenarnya mengungkapkan kebenaran. Hal ini dapat menciptakan efek yang berbahaya, di mana orang menjadi takut untuk mengungkapkan kebenaran karena takut dihukum, meskipun mereka berbuat benar. Di beberapa negara seperti Singapura, hukum melawan hoaks dengan denda besar bagi pelaku penyebaran informasi palsu. Tapi, apakah langkah ini benar-benar efektif dalam mengurangi hoaks, atau justru bisa disalahgunakan untuk membungkam perdebatan sehat di masyarakat? Hukuman yang diberikan oleh hukum dunia mungkin mampu menghalangi kebohongan di masa depan. Tetapi apakah itu cukup untuk membuat pelaku benar-benar sadar atas perbuatannya? Banyak pembohong yang hanya menyesal karena takut dihukum, bukan karena mereka benar-benar berubah dan insaf atas kesalahan mereka. Hukum dan moral
seharusnya bekerja bersama untuk menciptakan perubahan yang lebih mendalam. Hukum dunia dapat memberikan efek jera sementara moral memastikan integritas jangka panjang dalam diri individu. Sinergi keduanya penting untuk menanggulangi kebohongan. Kasus Frank Abagnale, seorang penipu profesional, menunjukkan bagaimana hukum bisa membawa perubahan pada seseorang yang benar-benar menyesali perbuatannya. Setelah menjalani hukuman, Abagnale tidak hanya berhenti menipu, tetapi malah membantu pihak berwenang, memberikan contoh nyata bagaimana hukuman dapat berfungsi sebagai jalan tobat. Hukum dunia berperan besar dalam membatasi kebohongan dan memberikan sanksi bagi pelaku, tetapi untuk benar-benar mengubah moral mereka, dibutuhkan usaha lebih, seperti rehabilitasi. Moral dan hukum harus bersinergi agar kebohongan tidak lagi merusak masyarakat. Kita harus mendidik diri kita untuk lebih jujur, bukan hanya takut dihukum. Jika Anda ingin tahu lebih lanjut tentang bagaimana hukum bisa mengubah perilaku manusia, jangan lupa untuk subscribe dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Komentar di bawah. Menurut Anda, apakah hukum cukup untuk menyadarkan pembohong? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar.